Pemirsa, kalau tadi kita sudah diajak jalan-jalan sedikit, melihat sedikit bagaimana tempat dan juga suasana berlangsungnya debat pamungkas di Jakarta Convention Center yang akan berlangsung nanti malam. Nah, saat ini rekan kami Vena Kinta juga akan mengajak kita untuk bisa mendengarkan perbincangan dengan Komisioner KPU. Jadi langsung saja kita akan bergabung kembali dengan Vena. Silakan Vena. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Kalau tadi dari awal segmen ini saya sudah mengajak Anda untuk keliling dari pintu masuk, dari titik drop off, kemudian red carpet, sampai dengan venue utama, titik-titik mana saja yang akan digunakan untuk arena debat calon presiden, debat pamungkas malam nanti. Kali ini saya di red carpet tentunya sudah bersama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, sudah ada Pak Idam Holik yang kita akan membahas mengenai rangkaian dari pemilu yang masih akan berlangsung sampai nanti pada akhirnya pemilihan umum di 14 Februari. Coba kita sapa dulu, sudah ada Pak Idam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idam, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat, alhamdulillah, selamat pagi. Sehat dan semangat, karena hari ini adalah rangkaian debat terakhir Pak. Betul. Nah ini kira-kira saya mau tanya, kan masih ada tahapan pemilu lainnya Pak yang ke depan yang masih berlangsung. Nah ada nggak sih persiapan khusus yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum untuk sampai akhirnya nanti memastikan bahwa jalannya pemilu ini berjalan dengan lancar? Ya, menjelang hari pemungutan suara tentunya kami harus memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara pada hari H Rabu 14 Februari 2024 itu berjalan lancar. Oleh karena itu saat ini selain KPU memastikan logistik pemilu, dalam hal ini logistik pemungutan penghitungan suara bisa tiba di TPS H-1 atau pada tanggal 13 Februari 2024, kami juga memastikan seluruh penyelenggara kami sampai badan ad hoc itu memiliki pemahaman yang baik dan benar. Bahkan hari ini saja kami masih menyelenggarakan bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KIP Aceh, serta KPU Kabupaten Kota, KIP Kabupaten Kota se-Indonesia. Kami kumpulkan di Jakarta, kami berikan materi mengenai bimbingan teknis rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Karena kami ingin pastikan bahwa menjelang hari pemungutan suara, seluruh penyelenggara kami sudah siap. Sebab di tanggal 15 Februari 2024 itu hari pertama dimulainya rekapitulasi. Setelah sehari sebelumnya diadakan pemungutan suara di TPS. Oke. Tapi mungkin sambil kita bicara ke depannya, saya mau kembali lagi ke masa-masa sebelumnya kali ya, sebelum sampai akhirnya ke titik saat ini Pak, debat terakhir. Komisi Pemilihan Umum kan sudah berkomitmen ya untuk menjadikan pemilihan umum ini bisa berjalan baik, aman, tertib dan juga lancar sampai pada akhirnya debat terakhir ini. Bisa dikatakan juga kita ingin mengapresiasi kinerja dari KPU, tapi perjalanannya seperti apa sih Pak sampai akhirnya bisa sampai ke titik debat terakhir menuju ke kampanye akbar dan juga minggu tenang dan pemilihan umum. Ini bisa diceritakan nggak sih Pak? Undang-undang itu mengamanahkan kepada kami dalam mempersiapkan pemungutan suara atau penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 pada hari Rabu itu 20 bulan. Jadi 20 bulan ke belakang dan tepatnya pada tanggal 14 Juni 2022 tahapan ini dimulai. Dan alhamdulillah ya, mulai dari 14 Juni 2022 sampai hari ini tahapan berjalan lancar di tengah dinamika yang dahulu sempat kita dengar katanya berdasarkan putusan pengadilan negeri ya kan bahwa pemilu ditunda, tapi alhamdulillah sampai hari ini semuanya berjalan lancar. Ini tentunya berkat dukungan semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder, masyarakat sipil, serta media yang segenap anak bangsa, segenap elemen bangsa mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Oleh karena itu kami optimis proses pemungutan penghitungan suara akan berjalan lancar dan kami juga memantau perkembangan pelaksanaan kampanye yang dimulai tanggal 28 November 2023 sampai hari ini juga berjalan lancar dan bahkan ketika memasuki masa kampanye rapat umum antusiasme masyarakat berpartisipasi di tahapan kampanye juga semakin meningkat, apalagi sekarang
penyelenggaraan debat juga kami menilai lebih baik. Itu terbukti dengan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan debat baik secara langsung maupun melalui media, dan media juga menyiarkan ini, memberitakan ini, mendiskusikan ini juga secara masif. Oleh karena itu kami ingin ucapkan terima kasih kepada media, menjadi bagian tak terpisahkan dari suksesnya penyelenggaraan pemilu. Dan sekarang sudah tinggal beberapa hari lagi, tinggal 10 hari lagi menuju hari H. Ini adalah hari-hari yang sangat penting bagi kami sebagai penyelenggara untuk memastikan semua persiapan ini berjalan lancar, memastikan logistik ini tepat waktu, tepat jumlah, tepat spesifikasi dan lain sebagainya, sehingga kami dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pemilih di hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024. Dan kami juga melihat antusiasme masyarakat itu semakin meningkat, dan pada kesempatan ini dalam rangka memantapkan keyakinan kita bahwa pemilu memiliki peran strategis, jangan lupa ya, kita gunakan hak pilih kita dan datang ke TPS karena suara kita sangat bernilai untuk bangsa dan negara. Ya. Oke. Bisa dikatakan perjalanannya cukup panjang ya Pak, selama 20 bulan, dan ternyata sampai titik debat terakhir ini juga belum selesai. Masih ada persiapan-persiapan pematangan yang terus dilakukan sampai nanti rekapitulasi, kemudian pemilihan umum ini selesai. Tapi mungkin bisa ceritakan Pak mengenai jalannya proses tahapan dalam waktu dekat ini. Masih ada kampanye akbar sampai nanti tanggal 10 Februari 2024. Nah ini kalau kita lihat di tanggal 10 ada agenda kampanye akbar dari dua paslon yang memang diselenggarakan di lokasi yang sama di DKI Jakarta. Ini persiapan atau antisipasi yang disiapkan oleh KPU seperti apa Pak? Setelah KPU menetapkan jadwal kampanye rapat umum berdasarkan hasil rapat koordinasi dan KPU telah menerbitkan keputusan mengenai jadwal kampanye rapat umum, KPU menyampaikan ya, mengingatkan kepada peserta pemilu agar berkoordinasi dengan Polri karena ini berkaitan dengan ketertiban dan keamanan pada saat penyelenggaraan kampanye rapat umum. Saya meyakini ya, kampanye rapat umum khususnya di hari terakhir, 3 hari terakhir sebagai bisa dikatakan sebagai puncaknya kegiatan kampanye rapat umum ini akan berjalan lancar, dan kami ingin mengingatkan kepada para pemilih Indonesia ya, gunakanlah kesempatan yang tersisa masa jadwal kampanye rapat umum atau masa kampanye pada umumnya ya, ini digunakan untuk mendalami visi misi program dan citra diri peserta pemilu ataupun bagian dari peserta pemilu, dalam hal ini adalah caleg. Mengenali mereka itu adalah kunci pertama bagi pemilih untuk memastikan bahwa pilihan politik mereka di TPS adalah pilihan yang bijak, tepat, rasional, karena bagaimanapun juga pemungutan suara ya, atau partisipasi pemilih dalam memberikan suara ini merepresentasi dari proses demokratisasi kita, dan perjalanan demokratisasi ini sudah berlangsung cukup lama, 2 dasawarsa sejak adanya pemungutan suara secara langsung. Saya berharap kualitas demokrasi elektoral kita di pemilu 2024 ini lebih baik lagi, karena ini adalah amanah kita sebagai generasi penerus bangsa. Setelah kampanye akbar nih Pak, tahapan selanjutnya ini ada masuk ke dalam masa tenang yang akan berlangsung kurang lebih selama 3 hari. Di masa tenang tersebut sebetulnya ada nggak sih larangan-larangan yang kemudian dikeluarkan oleh pihak KPU untuk bisa sama-sama ditaati selama 3 hari tersebut? Indonesia merupakan salah satu yang mengambil kebijakan adanya hari tenang, yaitu selama 3 hari. Kenapa Indonesia mengambil kebijakan hari tenang? Agar memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk memantapkan atau memastikan pilihan politik mereka, ya, sehingga pada saat datang ke TPS, pemilih sudah memiliki preferensi politik yang jelas. Nah, selain itu juga, ya, situasi yang aman, kondusif, tertib dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ini menjadi faktor utama. Ya, jadi masa tenang itu ditujukan untuk menurunkan tensi politik, untuk memastikan bahwa tidak ada hiruk pikuk lagi, karena pemilih harus mendapatkan atau berhak atas situasi yang tenang dalam memberikan suaranya di TPS, dan semua ini akan merepresentasi dari peradaban demokrasi kita. Saya yakin masa tenang dapat patuhi oleh para peserta pemilu untuk tidak melakukan kampanye lagi. Dan
saya mengingatkan ya, di masa tenang ini jangan ada yang namanya serangan fajar, dan kami mengapresiasi public campaign yang dilakukan oleh KPK, hajar serangan fajar. Oke. Pak, mungkin bisa memberikan himbauan di tahapan-tahapan berikutnya, salah satunya di kampanye akbar yang tadi sudah kita singgung sama-sama, ada 2 paslon yang kemudian menyelenggarakan kampanye akbar di DKI Jakarta. Himbauan, kemudian mungkin ajakan dari pihak KPU untuk nanti dalam tahapan pemilu, yakni pemilihan umum di 14 Februari seperti apa? Saya meyakini bahwa para konstituen ataupun pendukung atau simpatisan ataupun pemilih dari pasangan calon presiden wakil presiden ya, itu hari ini semakin dewasa. Itu keyakinan saya. Ya, semakin dewasa. Mengapa? Karena kita berdemokrasi sudah lama. Ya. Oleh karena itu mari kita buktikan kedewasaan kita dalam berpolitik, kedewasaan dalam mengikuti kegiatan kampanye. Salah satunya adalah misalnya menjaga ketertiban, saling menghormati, ya, termasuk juga menjaga kebersihan. Itu juga bagian dari representasi dari kedewasaan berpolitik warga negara, ya. Karena bagaimanapun juga pemilu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar, dan oleh karena itu kita laksanakan amanah dari Undang-Undang Dasar ini dengan cara-cara yang bermartabat. Apalagi Indonesia punya Pancasila, di sila kedua kemanusiaan yang adil dan bermartabat itu. Oke, Pak, terakhir nih Pak, mungkin bisa memberikan himbauan di minggu tenang, di masa minggu tenang tersebut selama 3 hari, himbauan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat, baik itu secara langsung maupun di media sosial tentunya? Ya, di masa tenang itu sudah tidak boleh ada aktivitas kampanye. Di masa tenang tersebut tidak boleh ada yang namanya ekspresi dukung-mendukung. Di masa tenang itu ya kita gunakan bagaimana menjaga suasana, agar suasana tidak hiruk pikuk ya dengan persuasi politik. Jadi di masa tenang itu sudah nggak ada persuasi politik lagi. Masa tenang itu adalah masa di mana kita mendalami, ya, secara individu mendalami dan memantapkan pilihan politik kita, ya. Jangan sampai di masa tenang malah makin tidak tenang, itu yang salah. Ya, kalau di masa tenang kita makin tidak tenang, karena ada hiruk pikuk di media sosial, masih ada hate speech, ada hoax, ada disinformasi, ada misinformasi. Saya pikir ya jangan tampilkan budaya politik kita yang sekiranya itu mengalami penurunan. Saya yakin bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Mari kita tunjukkan kedewasaan itu, bagaimana kita menjaga hari tenang betul-betul sebagai suasana yang tenang menjelang hari pemungutan suara. Kita sama-sama tunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Terima kasih banyak Pak Idam Holik selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Kita sama-sama doakan semoga agenda baik itu debat terakhir hari ini bisa berjalan dengan lancar. Begitupun juga dengan tahapan-tahapan pemilu yang masih akan berlangsung, baik itu kampanye akbar, masa minggu tenang sampai dengan pemilihan umum. Terima kasih Pak, selamat kembali bertugas. Selamat siang. Nah, itu dia tadi Putri Viola wawancara kami bersama pihak Komisi Pemilihan Umum. Tentu juga persiapan dari debat calon presiden yang akan berlangsung ini nampaknya hampir rampung seperti yang sudah sebelumnya saya informasikan kepada Anda. Pematangan teknis masih terus dilakukan di sini untuk kemudian menyempurnakan jalannya venue ataupun debat capres yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center malam nanti mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian Putri Viola, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vena Kintan. Dan tentunya pemirsa, penyelenggaranya sudah siap, venue-nya sudah siap, pendukung juga sudah pasti siap. Yang pasti para bintangnya yaitu 3 calon presiden juga harus siap, termasuk siap untuk bisa mengeluarkan ide gagasan mereka dan juga menonjolkan termasuk juga mengeluarkan kemampuan terbaik mereka termasuk gaya komunikasi. Lalu gaya komunikasi apa yang akan disampaikan akan digunakan pada malam hari ini, apakah menyerang ofensif dari awal atau nanti menunggu momentum seperti mesin diesel. Nanti kita akan dengarkan rencana yang akan disampaikan juru bicara dari masing-masing pasangan calon dan juga pengamat komunikasi politik sesaat lagi. Kami segera kembali.